Allah dan semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa yang dihantarkan oleh orang-orang di ring satu kita. Perubahan itu nyata ketika kamu merubah di dalam, dia akan terpancar di realita pantulan hidupmu, dan itu pasti menjadi kenyataan. Karena rumus sunatullahnya sebagaimana di dalam, seperti itu yang di luar. Loopingan atau masalah itu muncul karena Allah ingin kamu pulang kembali mengenal dia. Lebih dekat ya. Bukan hanya lebih dekat, kamu harus tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Bahwa di dalam dirimu, di dalam tubuhmu kan ada percikan ruh. Itu yang harus dikenalin. Orang yang udah selesai sama diri dia, nggak akan ada keluar itu. Nggak akan ada. Bisa kelihatan dari pancaran wajah dia, dari cara dia bersikap, dari cara dia bicara. Itu nggak ada cerita-cerita itu. Iya. Jadi di sini aku mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan alumni dan beberapa saat live tadi ya. Ya, oke. Nah, list pertanyaan yang pertama itu, Teh, bagaimana sih cara menyembuhkan luka batin setelah hidup lama dengan pasangan yang memiliki sifat NPD? Oke. Menurut Teh Feby, seperti apa? Bagaimana? Oke, gimana sih nyembuhin luka batin setelah sekian lama hidup sama suami yang NPD? Indri, makasih banyak ya. Pertanyaannya mewakili teman-teman semua yang mengalami situasi ini. Nah, satu hal yang harus kita renungkan, ketika realita kita di saat ini ada situasi yang membuat kita resah, membuat kita terluka, membuat kita menderita, sadari pelan-pelan sama teman-teman bahwa realita ini adalah pantulan. Bahwa kejadian ini, realita ini itu adalah pantulan. Rumusannya adalah sebagaimana di luar, berarti realita punya suami yang NPD. Seperti itulah di dalam. Ketangkep ya, Habib ya. Jadi, ketika kita mengalami satu realita pasangan kita NPD, itu sebetulnya kita seperti sedang melihat layar bioskop kehidupan kita yang berasal dari batin kita. Yang berasal dari data-data di batin kita, dia terrefleksi, terpancar dalam sorotan layar bioskop kehidupan kita. Berupa suami, berupa anak, berupa teman. Kalau ini contoh judulnya suami. Jadi pada saat ada situasi suami yang NPD, yang emosional, yang begitu sangat membuat dia tidak nyaman, resah, menderita si pasangannya atau yang tadi bertanya, substansinya itu dulu yang harus dipahami. Sebagaimana di luar, seperti itu yang di dalam. Kalau aku mau jujur-jujuran, kalimatnya adalah suamimu adalah cerminan dirimu sendiri. Suamimu, pasanganmu, itu adalah gambaran batinmu. Dia adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Maksudnya gimana Teh? Aku nggak jahat sama orang, aku nggak menyakiti hati orang. Kenapa kok Teh Feby bilang dia adalah pantulanku? Ya betul, dia pantulan batinmu. Pantulan apa? Pada saat kamu merasakan berinteraksi sama pasanganmu yang NPD, apa yang kamu rasakan? Jadi pandai-pandai kamu untuk mengecek bahasa rasa di tubuhmu. Pada saat aku punya suami NPD, Teh Feby, aku sedih misalnya. Catat dulu, sedih. Oke. Apalagi yang kamu rasain? Kecewa misalnya. Oke, catat, kecewa. Apalagi yang kamu rasain? Marah Teh, tertekan. Catat, sedih, kecewa, marah. Inilah pesan semestanya. Inilah paket posnya. Inilah COD-annya kamu. Inilah paket dari tukang pos. Lalu pelajarannya ada di mana? Si paket ini, paket rasa yang kamu rasakan pantulan ini adalah kiriman dari Allah dan semesta lagi pengen komunikasi sama kamu. Allah dan semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa yang dihantarkan oleh orang-orang di ring satu kita. Ring satu kita siapa aja? Pasangan kita, ibu bapak kita, mertua kita, anak kita, kakak adik kita, bos kita, tim kita. Yang ring satu aja yang dekat sama kita. Paket posnya itu membawa pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa? Ya itu tadi, sedih, kecewa, sama marah. Nah, artinya ada rasa sedih, kecewa, marah di dalam tubuhmu. Energi itu tersimpan di batinmu yang belum kamu selesaikan. Ada peristiwa-peristiwa di masa lalumu pada saat kecil. Ini belum terlepas. Dia stuck di tubuhmu. Sejak kapan Teh itu tersimpannya? Sejak kamu di dalam kandungan, sayang.
Sejak kamu di dalam kandungan, kamu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun, 15 tahun ke bawah, kamu merekam semua itu. Dan rekaman itu menjadi pola. Dia tersimpan, stuck di tubuhmu, dia menyumbat sistem syaraf di tubuhmu. Tersimpan dia di sana. Nah, yang energi yang tersimpan ini dia menyala terus, nunggu jatuh tempo yang kapan. Kejadian ini akan looping. Jadi, aku selalu pernah bilang ya, kalau di YouTube, your daddy become your husband. Atau kalau misalnya yang laki-laki, your mommy become your wife. Atau your daddy become your boss. Iya. Atau your mommy become your boss. Itu kejadian memang kayak gitu. So what should I do? Apa yang harus aku lakukan teh kalau ketemu suami NPD ini? Solusi nggak ada di luar. Kamu nggak bisa memaksakan, suamiku, kamu harus berubah, pokoknya kamu harus berubah. Nggak akan bisa ada solusi di luar. Caranya gimana? Kamu beresin dulu itu yang belum selesai di dalam tadi. Ketika kamu ngerasakan sedih, kecewa, marah, kamu ambil waktu untuk membaca rasa hatimu dulu. Tulis apa yang kamu rasakan. Ambil buku aja, buku kecil. Kamu jurnal aja. Maksudnya yang kamu rasain catat. Sedih, marah, kecewa, catat. Sedih, marah, kecewa. Setelah itu ketemu kata 3 ini kan. Lalu nanya ke dalam. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, atau wahai tubuhku, kasih tahu aku dong. Ini akarnya dari mana ya awalnya? Kamu merem. Pasti dia naik. Kapan pertama kali rasa sedih, kecewa, marah itu pernah kamu rasakan? Pertama kali. Di saat masih kecil. Kalau kita bicara masih kecil, berarti kan kita ketemu sama yang membesarkan kita ya? Bener nggak? Bapak kita, ibu kita, pasti kita ketemu tuh. Coba ingat-ingat lagi, kapan pertama kali kamu merasa sedih banget, kecewa banget, atau hati tertekan banget, kapan itu terjadi pertama kali? Ketemu teh, aku pernah dipukul sama bapak misalnya. Aku pernah secara verbal dimarahin sama ibu, sedih banget. Ya udah, kalau udah ketemu, sedih, kamu merem sebentar untuk duduk sama rasa itu. Duduk, flashback dulu, ada Habib kecil, ada Indri kecil misalnya, duduk dulu sama rasa itu. Duduk, ngapain teh? Duduknya ngapain? 1, sadari rasa itu pernah ada. Jangan ditolak, jangan, nggak mau, pokoknya aku kesal sama mama, jangan gitu. Pertama sadari, 2, izinkan kamu terbuka untuk menerima. Oh iya ya, jiwa ini harus menjadi ruang ya, untuk memang defaultnya merasakan semua spektrum rasa. Jadi pertama sadari, 2, terbuka untuk menerima. Ketika udah diterima, jangan dipegangin, jangan gitu, jangan. Ketika udah diterima, izinkan gini, alirkan, lepaskan. Jadi kamu melepaskannya dengan kesadaran setelah kamu menyadari bahwa rasa itu ada. Jadi si cerita looping yang gak selesai-selesai ini, itu sebetulnya solusinya gampang. Cuma duduk untuk ikhlas nerima rasa ini pernah ada. Kamu rasain dulu sebentar, iya rasanya kayak gini. Lalu kamu bilang, aku ikhlas menerima. Kan udah selesai juga kan ceritanya, bener gak? Bener, ceritanya kan masa kecil udah selesai. Terus ngapain masih diputar-putar di kepala sama di perasaan? Bener gak? Izinkan, alirkan, dan lihat itu sebagai sebuah perjalanan kehidupan yang membentuk kamu jadi kayak yang sekarang. Dan bersyukurlah itu kuliah kehidupan yang Allah kasih untuk membentuk kamu menjadi dewasa dan peka. Nah itu lakukan selama 30 hari. Setelah itu kamu sending love-in pasangan kamu. Kirimin dia cinta. Kalau dia seperti itu artinya gak ada cinta kan di hati dia. Kirimin dia cinta. Setelah kirimin cinta, lalu kamu kuantum jamin deh. Suami seperti apa gambarannya yang kamu mau, buat benih realita baru. Setelah itu, aku sangat saranin nulis buku asumsi. Realitaku saat ini, suamiku sehat, suamiku lembut, suamiku bijaksana, suamiku dewasa. Praktekkan. Ini bukan untuk teori dibicarakan, tapi praktekkan dan buktikan sendiri. Perubahan itu nyata ketika kamu merubah di dalam, dia akan terpancar di realita pantulan hidupmu, dan itu pasti menjadi kenyataan. Karena rumus sunatullahnya sebagaimana di dalam, seperti itu yang di luar. Karena kehidupan ini hanya cerminan. Ini Habib, ini cermin, atau ini cermin, ini Habib. Ini cermin, ini Indri. Cermin ini adalah realita hidupmu yang sekarang. Ini kamu. Kalau pasangan kamu bikin kamu resah, kecewa, sedih, atau bos kamu, atau siapapun itu di realita kamu, dia kan cuma cermin, bener nggak? Kalau Habibnya di sini cemberut, pantulan di cerminnya apa? Cemberut. Bisa nggak Habib bilang, hei cermin, senyum, 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 ayo senyum, senyum.
Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sayang. Jadi di luar tubuhmu tidak menciptakan apapun. Ketangkap nggak? Ketangkap. Ya. Segalanya tercipta dari dalam, dari batinmu. Itulah kuantum jam. Ketika Habib senyum, mungkin nggak dicerminnya cemberut. Nggak mungkin. Ketangkap ya? Ketangkap. Jadi, realita hidupmu saat ini masih gambaran skenario yang lama. Di dalam identitasmu yang lama kalau itu nggak enak. Kita bikin skenario baru yuk, tulis di sini. Bener nggak? Nggak usah pusing-pusing hidup, bikin asik aja. Kenapa? Kenapa harus dibikin asik? Masya Allah Habib, Indri. Tahu nggak? Di dalam diri kamu, Dava ya? Bener ya? Aku salah nggak ngomong? Bener ya Dava ya? Ini ada 3 orang yang sangat fresh banget nih di depan aku. Dava, Habib, dan Indri. Satu lagi siapa namanya? Cahud. Hud. Nah, ini ada Hud, ini ada Habib, ini ada Indri, ada Hendar, ada Dava. Aku mau kasih tahu. Hud, di dalam dirimu ada harta karun. Ada harta karun yang sangat indah sekali. Bahwa kamu lahir, defaultmu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Temukan itu, rasakan itu, alami. Begitupun hidup Habib, Dava, Hendar, dan Indri. Temukan harta karun itu. Itu hak hidup kamu. Kamu harus merasakannya, kamu harus mengalaminya. Tapi semua yang menutupi sejatimu, si sang percikan cahaya itu, izinkan kamu lepasin satu-satu. Apa aja yang dilepasin? Kemelekatan kamu, ketakutan kamu, kekecewaan kamu, kemarahan kamu. Lepasin karena itu bukan kamu. Kalau aku siapa teh? Aslimu adalah cinta. Aslimu di dalam dirimu itu yang ada cuma kemurnian cinta tanpa syarat aja. Di luar cinta, kebahagiaan dan rasa syukur, lepasin. Apa aja teh? Yang tadi itu kekhawatiran. Apalagi Indri? Kesedihan, kemarahan, ketakutan, rasa benci, rasa kecewa. Itu bukan kamu. Kamu bukan itu. Sejatimu adalah percikan yang berisi cinta tanpa batas. Masya Allah. Jadi tarik napas kita, Hud. Coba teman-teman semua yang sekarang saat ini sedang live, rasa-rasa apa aja yang teman-teman rasakan saat ini? Coba aku mau tahu. Oh ini Ada ada yang rasa. nanya bagaimana cara menghilangkan looping nih Teh? Gimana cara menghilangkan looping? Looping itu adalah kejadian yang berulang, Dava. Misalnya Dava punya pacar, dikecewain lagi, putusin aja lah yang ini. Berikutnya punya lagi, dikecewain lagi, putusin gak benar, mau nyari yang lebih benar. Pacaran lagi, dikecewain lagi, itulah looping. Kejadian yang dia terjadi lagi. Kenapa ya pasangan aku selalu bikin kesel? Padahal bukan pasangan. Daleman kamu. Kalau dalemannya Dava masih ada kekesalan dan kekecewaan di sini terhadap orang tua, kan energinya kan stucknya di tubuh Dava kan? Terus Dava kan membawa tubuh ini kemana-mana kan? Terus memantul nggak di dalam cermin realita? Rasa kamu kecewa sama mamamu, sama papamu begitu warnanya misalnya ya. Si kekecewaan ini menyala di bawah sadar. Dan rasa kecewa ini dia terbaca sama semesta, dan semesta sistem kerjanya itu hanya seperti cermin, memantulkan aja. Jadi realita hidupmu itu adalah gambaran paling jujur tentang kamu. Jadi kamu mau pindah ke perempuan manapun, kalau kamunya belum ngeberesin di sini, kira-kira berubah nggak dapet cewek lebih baik gitu? Enggak sayang. Belum dapet cewek. Kalau belum dapet cewek, kamu masih ada rasa ketakutan kah? Iya. Ketakutannya dirilis dulu. Cuma cewek aja. Iya, berarti kamu ada rasa ketakutan, kekhawatiran itu stuck nempel di tubuhmu. Ada rasa judul takut, kamu diem, merem, tanya ke dalam. Ketakutan pertama kali di masa kecil aku ngerasain ini kapan ya? Kamu merem, nanti ada memori naik di situ. Saat itu kamu lihat ada Dava kecil di situ yang takut. Kamu duduk bersama dia. Butuh keberanian untuk duduk bersama rasa. Tapi kamu harus coba lakukan itu kalau mau selesai. Karena nantinya nggak hanya akan ketakutan sama cewek, nanti hal-hal lain merambat itu biasanya. Jadi kamu harus beresin dulu rasa itu. Bagus itu rasa muncul sekarang.
Karena Allah dan semesta lagi pengen ngasih tahu Dava, ini ada yang belum selesai nih, Pak. Beresin. Kenapa itu muncul? Kenapa loopingan muncul? Kenapa? Loopingan atau masalah itu muncul karena Allah ingin kamu pulang kembali mengenal Dia. Lebih dekat ya? Bukan hanya lebih dekat, kamu harus tahu siapa diri kamu yang sebenarnya. Bahwa di dalam dirimu, di dalam tubuhmu kan ada percikan roh. Itu yang harus dikenalin. Percikan rohnya itu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Allah cuma pengen kamu tahu dirimu yang asli naturalmu itu siapa. Bahwa Dia selalu ada dan tersedia. Kebahagiaan dan kelimpahan itu bagaikan kertas putih kayak gini. Tapi di atasnya ada ketakutan, kecemasan, kebingungan ketika kamu masih kecil kan. Nah, si kelimpahan dan kebahagiaan ini menunggu Dava untuk mengalaminya. Menunggu Indri dan menunggu Habib untuk mengalaminya. Masalahnya adalah Habib nunggu kebahagiaan dan kelimpahan, dia juga nunggu. Jadi tunggu. Bener gak, Bib? Habib, di manakah kebahagiaan dan kelimpahan ini? Kamu nunggu, yang ini juga nunggu. Habib, ini lapisan emosi gak dirilis-rilis, Bib. Ketangkep gak? Dimunculkanlah masalah-masalah ini biar kamu ketemu dasarmu sendiri gitu sebetulnya. Kamu harus ketemu dasarmu sendiri. Lebih baik menyadari untuk duduk terhadap rasa itu. Kapan teh baiknya aku duduk? Dikala hening, dikala sunyi, kamu memang harus menyediakan waktu untuk duduk menyadari rasa. Kamu duduk, ambil pulpen, Bib, sama kertas, lalu flashback. Ini 2 minggu terakhir ini rasa apa yang aku rasain? Gitu. Ada yang gak enak gak ya? Tim, tulis apa yang aku rasakan seminggu terakhir, dominannya apa? Kok kecewa ya? Tulis kecewa. Kok ada sedih ya? Tulis sedih. Pasti dia kasih tahu kok, tubuh kita tuh pasti kasih tahu. Berarti itu yang harus kita beresin. Karena itu yang menutupi kelimpahanmu. Karena kalau udah lancar ya, Bib, semuanya effortless. Ngerjain apa-apa tuh effortless. Duit masuk juga otomatis. Dan kita ngejalanin kehidupan tuh ringan aja gitu. Ringan dan bahagia. Jadi gimana Teh Feby mengatasi looping? Judul loopingannya judul apa dulu nih? Misalnya loopingan relationship Teh, oke. Ketika ada loopingan relationship, apa yang kamu rasakan? Kecewa Teh, sedih, kesel? Tulis. Kecewa, sedih, kesel. Terus ukur sama kamu, apakah masalah ini betul-betul berulang-ulang terus? Iya berulang-ulang Teh. Ya artinya ini Allah lagi pengen ngomong sama kamu, kamunya gak sadar-sadar. Makanya terjadi lagi, gak sadar terjadi lagi. Kamunya gak sadar terjadi lagi. Biasanya kejadian-kejadian berikutnya itu membesar. Biasanya. Contoh membesar maksudnya gimana? Awalnya ditipu 10 juta. Nggak sadar juga nih dia untuk ngerilis rasa kecewa dan rasa kekurangan. Berikutnya terjadinya 50 juta. Nggak sadar lagi nih. Kena lagi dia 100 juta. Dia membesar dia. Biasanya loopingan itu dia semakin membesar. Di ujungnya sampai pada akhirnya dia tiarap. Bangkrut. Sampai pada akhirnya duit hilang, suami hilang, rumah hilang. Kan nggak perlu nunggu harus habis-habisan gitu kan? Bener nggak? Lebih baik dari sekarang dengerin semua cerita tentang kesadaran, mulai rilis dari sekarang gitu. Ketangkep ya? Ketangkep Teh. Oke. Teh, menurut Teh Feby sendiri, bagaimana cara membedakan antara cinta yang tulus dan manipulatif emosional dalam hubungan? Gimana sih membedakan antara cinta yang tulus dengan manipulatif terhadap hubungan? Itu kerasa kok sebetulnya. Ketika kita berkomunikasi sama seseorang, jika dia cintanya tulus, itu kerasa di batinmu. Ketika ada sesuatu yang gak nyaman dan lain-lain, kamu pasti akan bisa merasakan getaran ketulusan dan getaran manipulatif itu sangat kerasa sekali. Jika hadirnya dia dominan membuat kamu bahagia tanpa syarat gitu, terusin. Tapi jika berhubungan sama dia terlalu banyak cerita, terlalu banyak emosi dan lain-lain, substansinya bukan cowok itu manipulatif sih. Kan cowok itu gambaran batinmu. Kembali lagi. Emang balik lagi ke situ. Jadi ini nggak ada cerita orang lain, Dava. Nggak ada. Ini cerita dirimu yang memantulkan film XX1 di dalam realita hidupmu. Karena realita hidupmu ini adalah pancaran pantulan batinmu. Jadi kalau Habib, Dava, Indri mau lihat orang lain dalemannya kayak apa ya, lihat aja realita hidupnya. Orang lain dalemannya kayak apa ya? Lihat aja dia berkomunikasi sama kamu 15 menit pertama. Kalau 15 menit pertama temanmu berkomunikasi udah gini, aduh Bib, ibu aku tuh ya Bib, aduh Bib, adik aku tuh ya Bib, aduh Bib,
Itu udah tahu dalemannya kayak gini. Gitu. Orang yang udah selesai sama diri dia, nggak akan ada keluar itu. Nggak akan ada. Bisa kelihatan dari pancaran wajah dia, dari cara dia bersikap, dari cara dia bicara. Itu nggak ada cerita-cerita itu. Kalau seseorang kata-katanya aja udah kasar dan lain-lain, atau terlalu banyak keluhan, ya berarti dalemannya itu. Dalemannya penuh keluhan gitu. Jadi bicara yang tadi, Teh Febi membedakan antara yang tulus sama yang manipulatif gimana? Bukan masalah dianya. Ketika kamu ketemu pasangan yang itu rasanya nggak nyaman, kamu harus tahu, oh ini nggak nyaman. Yang nggak nyaman ini pantulan cermin. Ih, dia datangnya dari mana ya? Lah dari aku lagi. Kamu duduk sama rasa itu untuk rilis. Nantinya si orang ini bisa jadi hilang tiba-tiba dalam kehidupan kamu. Atau kalau memang semesta mengantarkan dia memang untuk jadi pasangan kamu, ya hati kamunya berdamai dengan itu. Jadi ukurannya adalah gambaran dalemanmu sendiri. Kalau aku gimana, Teh? Aku pernah ngalami satu situasi kayak gitu. Di situ aku cuma pertama rilis sudah pasti, kedua aku nulis di buku asumsi. Nulisnya apa, Teh? Realita hidupku saat ini, hidupku dipenuhi orang-orang yang menyenangkan. Boleh loh ditiru sama teman-teman, catat coba. Realita hidupku saat ini, hidupku dipenuhi oleh orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang membawa kebahagiaan di dalam hidupku. Aku nggak tahu kenapa, ini kisah nyata ya. Itu tiba-tiba orang-orang yang toksik hilang sendiri. Serius. Makanya Habib minta buku ini ya, Bib. Tulis ya. Dava juga sama ya, kamu sama ya. Minta sama bapakmu, Mas Hendra. Aku mau buku asumsi, kamu buktiin. Ketika kamu tulis, kamu baca dan kamu rasakan, seperti inilah kenyataan hidupku. Jadi dia. Teh Febi belajar dari mana sih itu? Neville Goddard. Dan gurunya Abdullah. Kamu bisa baca-baca, Neville Goddard itu siapa? Neville Goddard itu adalah guru kesadaran dunia. Neville Goddard punya guru namanya Abdullah. Neville Goddard bilang, asumsimu lah yang membentuk realita. Jadi, Hud, nama kamu Hud ya? Gak salah kan ya? Hud, Habib, Dava, Indri, realitamu saat ini, itu asumsimu yang kemarin. Kalau sekarang gak enak, ubah asumsinya, tulis di sini yang enak-enak. Itu kan yang terjadi sama alumni kan? Kalau Habib kan suka dengerin kalau alumni cerita, nulis buku asumsi, ya kan? Iya. Ayo praktekin bahwa materi ini bukan hanya jadi pengetahuan. Wih, keren. Nggak dialami buat apa? Harus dialami. Orang aku sendiri aja masih nulis. Aku masih suka nulis. Nulis asumsi buat seru-seruan besok. Masih suka nulis. Bisa terjawab? Bisa. Sip. Asik. Pertanyaan ketiga. Ya. Nah ini yang keberapa ya? Oke lah, lanjut ya. Ya. Kalau menurut Teh Febi nih ya, kalau kehilangan orang tua itu ada hikmahnya nggak sih, Teh? Ya, kehilangan orang tua. Semua orang juga pasti akan mengalami fase itu, karena yang namanya manusia hidup kan ada kelahiran, ada kematian di dalam ukuran umumnya. Tapi sebetulnya di dalam cerita kesadaran dan kesejatian, orang tua kita kan selalu ada di hati kan. Jadi cerita kehilangan orang tua ada hikmahnya nggak? Ada. Apa hikmahnya? Bukankah ada Allah yang nggak pernah ninggalin kita ya? Akan selalu punya hikmah di setiap sebuah cerita. Bahwa penderitaan terbesar adalah kemelekatan. Ya, penderitaan terbesar adalah kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Terhadap orang-orang yang kita sayang, terhadap rumah, mobil, anak, pasangan, ibu, bapak. Semua pasti akan ninggalin kita kan, Dava? Bener gak? Yang gak akan pernah ninggalin kita siapa? Ya, dan Tuhan kita. Jadi, mulai pelan-pelan memahami itu. Bahwa kehidupan ini hanya ada aku dan Tuhanku. Itu cukup. Ada ibu bapak, jelas kita harus menyayangi, menghormati, dan lain-lain, itu jelas. Tapi kemelekatan ini, itu akan menjadi sumber penderitaan jika kita tidak mengetahui esensinya. Karena siapapun itu yang pernah hadir dalam kehidupan kita, pasti
nanti ada fase selesai gitu. Jadi lewati hidup ini dengan bersyukur sebesar-besarnya tentang segala apapun yang kita punya saat ini, di sini, saat ini, sekarang. Syukuri itu. Nah, hikmah dari kepulangan orang tua atau kepulangan orang yang kita kasihi, itu adalah itu, Indri. Bahwa ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita hidup. Nafasmu, percikan ruhmu, dirimu, Tuhan. Wah, mantap. Jawabannya mantap ya Teh ya. Nah, kalau tips dari Teh Feby itu gimana cara menghapus rasa bersalah? Biasanya Teh Feby kayak gimana? Bagaimana cara menghapus rasa bersalah? Kalau Teh Feby sendiri ya. Nah, aku juga pernah kok punya rasa seperti itu. Gitu. Dalam sebuah perjalanan hidup Habib, perjalanan hidup Hendar, perjalanan hidup Dava, Indri, dan juga aku. Ingat selalu ya, Dava dan Habib, perjalanan ini itu adalah fase demi fase yang sangat indah menuju kesadaran yang lebih baik. Di dalam proses perjalanan, kamu melakukan sesuatu yang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Itulah kehidupan gitu. Jadi kalau ada rasa bersalah atau kesalahan yang pernah kamu lakukan, kamu sadari itu salah, ya udah jangan diulangi lagi. Tapi kamu jangan terpuruk sama, aduh aku sedih, aku bersalah, terus kamu larut di situ. Jangan, ntar jadi looping. Ntar looping itu. Jadi kalau aku pribadi ada rasa bersalah, gimana cara aku ngehandle-nya? Ya jelas aku rilis. Rasa bersalah itu kan rasa yang nggak enak. Ya aku duduk sama rasa itu. Nangis nggak apa-apa. Banjir. Jadi aku sadari ada rasa bersalah, aku duduk sama rasa itu, mengalir air mata, sadari, lalu rasakan rasa itu secara penuh, terbuka menerima. Setelah itu aku izinkan dia mengalir. Rasanya biarin ngalir. Diam. Biasanya aku butuh waktu sekitar 5 menitan, tergantung sih kadar tebal tipisnya endapan itu gitu. Lalu aku lepaskan. Ketika ada rasa bersalah, aku selalu belajar mundur 1 langkah sih. Mundur 1 langkah tuh maksudnya gimana Teh? Ini ada emosi nih, ada rasa bersalah, ada kesel, ada sedih, ada resah. Biasanya kan kita gini, kita melekat sama semua rasa ini. Rasa bersalah, cemasnya tuh kayak dipegangin gitu. Kalau aku biasanya rilis itu cepat terjadi, ini rasa marah nih, misalnya Dava marah, kecewa gitu. Biasanya kan gini, melekat. Kayak keselnya nyangkut gitu di dada. Itu masih melekat. Tapi coba kamu renungkan, kamu kan bukan emosi itu. Kamu kan bukan kemarahan itu kan? Bukan. Kamu kan percikan ruhnya. Nah, belajar untuk gini nih. Nah, kasih jarak sama rasa itu. Dan lihat aja itu rasa. Oh, ada kemarahan hadir, lalu ngalir, dia ntar juga hilang sendiri. Ada kebahagiaan hadir, ngalir, ntar juga hilang sendiri. Jadi kitanya sebagai apa? Penyaksi. Oh, penyaksi. Kita hanya menyaksikan semua rasa itu muncul dan tenggelam, mundur 1 langkah. Kalau aku sih cepat pakai cara itu. Biasanya. Jadi semua rasa bersalah itu aku mundur 1 langkah. Kira-kira kalau percikan ruhnya nyimpen rasa bersalah nggak? Kan percikan ruh. Enggak lah. Isi percikan ruh cuma cinta doang. Dia isinya energi positif kalau dia. Itu sejatimu, itu naturalmu. Itulah dirimu. Itulah yang selalu ingin aku dan Mas Hendra announce. Ingin aku dan Mas Hendra ceritakan selalu sama teman-teman. Kalaupun teman-teman saat ini lagi live TikTok, ini ada berapa Bib yang live TikTok? Ada 300. 300-an. Ini ada berapa ini? Ada 1000. 1000. Nah, di 1.300 orang yang saat ini sedang live TikTok, izinkan pelan-pelan menyadari apapun situasi kamu, bagaimanapun realita kondisimu, bagaimanapun situasi yang saat ini kamu rasakan, enggak apa-apa. Teteh aku terpuruk, enggak apa-apa. Terima apa adanya dirimu. Terima dirimu apa adanya. Teh aku bisa manifest enggak? Sangat bisa. Karena natural terdalammu justru lagi menunggu kamu mengalaminya. Teteh caranya gimana aku mengalami kebahagiaan ini? Kamu baca tubuhmu, baca rasa hatimu. Baca tubuhmu, baca rasa hatimu, kamu lagi merasakan apa saat ini. Ketika kamu merasakan sesuatu, izinkan kamu sadari. Nggak usah ditolak, nggak usah ditekan, biarkan kamu merasakan apa adanya. Itulah cara melepas. Lalu kasih ruang yang agak lebar. Apa yang kamu rasakan?
Apa yang kamu rasakan, apa yang menggetarkan rasa nggak nyaman di hati kamu, jujur aja ngerasain. Kalau situasi masih nggak nyaman, jangan putus harapan. Mas Hendra sama aku nggak berhenti, nggak bosen untuk menceritakan ke kamu harapan, perubahan, solusi, jalan keluar. Itu dekat sayang, dekat sekali, sedekat nafas kamu. Terus kuncinya ada di mana teh? Kuncinya di keputusan kamu sendiri. Mau tetap dalam identitas lama atau kita mau geser nih? Identitas baru. Iya, ke perubahan identitas baru. Yuk, bareng-bareng yuk. Ditemenin sama Mas Hendra, sama aku, sama tim. Ada Habib, ada Indri, ada Hendar, ada Dava, ada Laila, ada Vina, ada Dinda. Wah, Masya Allah. Kita satu keluarga. Jadi jangan merasa sendiri. Ayo kita bareng-bareng lewati ini semua dengan kesadaran yang lebih baik, yang lebih lebar, yang lebih seru. Gitu, Indri. Oh iya, terima kasih Teh jawabannya. Nah kalau menurut Teh Feby sendiri, kenapa ya Teh? Korban KDRT itu sering sulit pergi, walaupun udah ngerasain tersakiti gitu. Kenapa ya korban KDRT itu sulit sekali dia melepaskan diri dari situasi itu ya? Iya, betul. Kenapa sulit? Dia tidak pernah mau atau belum terbuka memahami bahwa realita ini sebetulnya solusinya ada di dia. Selama ini korban KDRT itu merasa aku jadi korban, aku korban dipukulin suamiku. Aku korban penderitaan ini, aku korban suamiku galak, aku korban. Boleh jujur nggak, Bib? Boleh jujur? Maaf ya teman-teman, maaf. Sebetulnya kamulah pencipta realitamu. Kamulah pencipta realitamu. Apa yang terjadi padamu hari ini bukan takdir Allah yang kasih, sebetulnya bukan. Tapi kamulah pencipta realitamu. Dari mana? Dari semua apa yang kamu rasakan yang gak kamu lepas. Segala sesuatu yang stuck di tubuhmu, dia menjadi pola, menjadi pattern, menyala di bawah sadarmu, mengundang begitu banyak peristiwa menyakitkanmu pada saat ini. Jadi, kenapa sulit untuk melepas? Kenapa tetap bertahan walaupun dipukulin? Dia lagi belum sadar bahwa dialah penciptanya. Pencipta realita itu. Dari mana aku mencipta? Ketika kamu mendiamkan sebuah rasa yang gak enak, kamu nggak memberi ruang rasa hatimu untuk menyadari dan melepaskan itu, ya kamu yang memilih itu terjadi gitu. Kamu yang memilih itu terjadi. Solusinya gimana teh? Simple, sangat simple sekali. Kamunya nyaman nggak sama situasi ini? Nggak nyaman teh. Terus kalau nggak nyaman gimana? Mau terus dipegangin atau mau dialirkan, dilepaskan? Mau kamu bebaskan? Mau bebas teh? Kalau mau bebas, izinkan kamu jeda, ambil waktu untuk duduk sama rasa itu, terbuka menerima, lalu izinkan kamu alirkan itu, serahkan, lepaskan kepada Allah semesta atau apapun nama itu disebut, untuk aku serahkan solusi terbaik, engkau yang mengatur, wahai kecerdasan semesta tanpa batas. Nanti solusinya gimana tuh teh? Aku nggak tahu, tergantung intuisi. Ada dua kemungkinan, bisa jadi bertahan dia berubah atau pada akhirnya ini membaik, atau bisa jadi memang pada akhirnya jadi lepas gitu. Gitu kan selalu ada dua kemungkinan kan? Bersatu atau pada akhirnya lepas gitu. Iya. Itu selalu akan ada dua kemungkinan gitu. Aku juga nggak tahu solusinya gimana. Jadi pada saat lalu itu alumni banyak yang nanya sama aku, Teteh aku punya masalah rumah tangga gini. Tolong kasih tahu aku Teteh, aku harus berbuat seperti apa? Solusinya gimana Teteh? Masalahnya solusinya nggak ada di aku. Bener nggak Dava? Kan nggak ada di aku solusinya. Solusinya kan ini data ada di dalam dirimu. Stuck di sistem syaraf tubuhmu. Walaupun aku ngomong apa, tapi kalau datanya masih ada, kira-kira pantulan realitanya masih tetap ada nggak? Tetap ada. Dia membawa tubuhnya kemana-mana gitu. Dan itu yang jadi pantulan realitas selalu gitu. Ada kemarin salah satu peserta yang sebelumnya belum ikut kelas, akhirnya dia ikut kelas, dan akhirnya dia ngomong, tapi bener ya yang TVB bilang, aku tuh ada masalah di pekerjaan. Aku selalu dapat pressure yang kuat banget di satu perusahaan, ketemu bos kayak gitu, aku keluar. Nggak bener ini perusahaan. Aku tertekan, pindah kantor. Pas pindah, bosnya jauh lebih parah dari yang pertama. Wah, nggak asik, pindah lagi. Ketemu lagi model kayak gitu. Teteh, aku udah pindah 5 kali. Ketemu yang seperti
itu wajahnya beda-beda, karena kan beda-beda kantor kan. Sampai pada akhirnya keluarlah video ngaji rosot, Teh Feby cerita. Masalah bos kamu yang galak itu, solusinya bukan di kamu keluar kerja, bukan. Di mana, Dava? Di data kamu yang tersimpan di sini. Mau kemanapun kamu bawa dirimu, kalau kamu nggak rilis, kalau kamu nggak beresin, ya kamu akan ketemu terus orang-orang yang seperti itu. Bener nggak? Ketangkep nggak, Bib? Tangkap. Jadi sebenarnya ini sangat simpel sekali, sangat simpel. Kenapa simpel? Semua orang kan pasti punya permasalahan hidup, bener nggak? Iya. Si A, si B, si C. Mungkin kalau buat Hendar, masalah hidup dia paling berat. Buat Dava, masalah hidup aku paling berat daripada Kang Hendar. Masalah hidup ini, enggak, hidup aku yang paling berat. Habib apalagi, enggak, aku 10 kali lipat lebih berat daripada Indri. Masing-masing merasa berat. Oke. Dalam kapasitas dirinya masing-masing gitu. Simpelnya adalah, mau seberat apapun cerita teman-teman, yang paling penting kan masalahnya bisa dilepas. Bener nggak? Iya. Kalau ternyata ada cara yang sangat mudah untuk bisa melepas, kan pada akhirnya nggak ada masalah. Bener nggak? Masalah itu sebetulnya bukan di masalahnya. Di mana, Indri? Cara kita merespon masalah itu. Kalau ternyata misalnya Indri kena satu peristiwa, Indri bilang, aduh ini berat banget, aduh ini kayaknya, aduh gregetan, bikin kesel. Dava juga sama, wah ini nggak ada solusinya, nggak ada. Habib juga sama, Hendra juga sama. Datanglah Mas Hendra, ketemu masalah yang sama. Tapi kata Mas Hendra gini, ini sinyal semesta, aku akan dapat lebih baik daripada ini. Oh itu hasilnya beda-beda loh. Tergantung apa? Bagaimana kamu merespon terhadap masalah itu. Iya. Jadi hantaran kuehnya mah sama ke kita semua. Tapi ketika kita merespon berbeda, itulah yang menjadi penentu realitamu besok. Makanya di Banner Revolution kan ada slogan ya. Apa? Abaikan realita. Yang penting Respon. respon.